Pun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah di asar ini ya. Setelah sholat asar PIP, waduh, Bang Ipul bicara kali ini kedatangan tokoh nasional, tokoh fenomenal Gus Nur. Assalamualaikum Gus Nur. Waalaikumsalam. Saudara-saudara warga Situbondo yang sangat saya sayangi, mungkin juga Jawa Timur, Indonesia, bahkan mungkin internasional Indonesia. Ini agak suasananya agak beda karena memang yang saya ajak bicara ini adalah tokoh yang sangat saya hormati juga. Mudah-mudahan aja kita bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang kita lakukan hari ini. Saudaraku, warga Situbondo yang sangat saya sayangi, beberapa hari terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini, sosok Gus Nur ini menjadi topik yang luar biasa, menjadi pembicaraan yang luar biasa, bahkan mengalahkan hiruk pikuk Gus. Hiruk pikuk Pilgub yang akan kita adakan di bulan 12 2020 ini atau bulan Desember 2020 ini. Rasanya kalau saya membahas tentang persoalan yang terjadi, yaitu tentang kontroversi terkait dengan pembangunan ponpes di Belimbing, ini sepertinya sudah kita ulang-ulang. Namun kali ini saya ingin mengetahui, mungkin ini juga sebagian besar masyarakat Situbondo Gus, ini ingin mengetahui sesungguhnya siapa sih Gus Nur ini. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Saya ingin mengetahui Gus, sebelum Gus ini dikenal dan terkenal, sesungguhnya Gus ini latar belakangnya ini apa sih Gus? Apa memang sudah dari, kalau bahasa Jawa itu brojol ya, brojol sudah menjadi seorang pendakwa, atau bagaimana Gus agar kita bisa memahami Gus? Langsung ya. Biasanya saya yang mewawancarai orang. Jadi aplikasinya aja ini. Siap. Ini sebelum saya jawab, saya sentil dua hal yang tadi mukadimahnya beliau tentang pesantren. Sebenarnya kalau semuanya sesuai prosedur nggak rame Pak. Betul. Anggaplah pesantrennya ditolak, oke. Kalau pesantren ditolak, oke. Saya nggak usah bangun pesantren, kan nggak apa-apa, kan selesai. Gus Nur jangan bangun pesantren di Situbondo, oke. Gagal, kan selesai sebenarnya. Yang bikin berlanjut ini karena proses jual belinya yang dihambat-hambat gitu kan. Pesantrennya gagalkan, tapi jual belinya jangan dimanipulasi. Ada dibilang tidak ada, uang sudah habis dibilang masih ada, kan? Terus bikin semua macam-macam. Jadi itulah yang bikin akhirnya berkembang, ya. Dan banyak sekali penumpang gelap akhirnya kan. Jadi Gus, artinya keriuhan ini sesungguhnya bukan diseket oleh Gus ya? Loh enggak, saya enggak punya konsep itu, enggak punya dalam akal saya, enggak ada konsep riuh rame, enggak Mas itu. Saya suka keheningan. Saya pilih Dam Gua karena unsur keheningannya muncul gitu. Betul. Jadi seperti itu aja. Pokoknya pesantren gagal enggak masalah. Saya juga udah enggak minat gitu kan. Saya akan pindah, sudah ada 3 titik Mas di Jawa Timur, di Pasuruan ya, dan di tempat-tempat lain. Tidak usah dikasih tahu dulu, nanti dipersekusi lagi gitu. Atau mungkin saya perjelas dulu untuk pemirsa BIP dimanapun berada.
Sesungguhnya apa yang dilakukan Gus Nur, kalau kita flashback ke belakang, ini yang memviralkan sesungguhnya bukan Gus Nur. Makanya saya perlu memberikan sebuah pencerahan juga Gus dalam hal ini. Bahkan saya sebagai ketum GB Sagera yang selalu mengamati pergerakan di situ Bondo ini pun kita tidak tahu gitu loh. Jadi yang memviralkan di awal itu adalah saudara kita yang kebetulan juga YouTuber ya, yaitu Mas Arief. Itu yang pertama. Jadi artinya bukan berarti Gus Nur yang memviralkan lebih dulu, agar masyarakat ini paham Gus, karena banyak sekali orang ini yang berpikir seakan-akan ini Gus Nur yang memviralkan gitu loh Gus. Ya intinya gitulah Mas, sebenarnya kalau semuanya berjalan prosedur, nggak ada rame-rame ini sebenarnya. Niatnya baik kok. Coba gini aja lah, nggak usah bertele-tele, di YouTube sudah saya tayangkan tadi itu. Udah gini aja, tak siapkan uang 50 juta kontan demi Allah, wallahi. Ada cek di mobil deh, ambil nanti sekarang tak tanda tangani, tinggal dicairkan di bank. 50 juta kontan. Bagi siapapun yang bisa menunjukkan bukti otentik apa sebabnya saya dilarang bangun pesantren di situ Bondo di Besuk itu, tunjukkan keberatannya. Gus Nur radikal, mana radikalnya, tunjukkan. Itu loh, 50 juta kontan udah selesai. Wallahi. Nanti santrinya Gus Nur rusak, bawa satu santri ini loh buktinya Gus Nur merusak santri generasi muda. Harus ada otentik gitu loh Mas. Selesai, udah nggak salah rame-rame gitu Mas. Ya seperti di YouTube kemarin saya lihat juga kan itu sempat diungkapkan. Jadi bagi ini merupakan penawaran cukup menarik. Kalau 50 juta di Bondo ini cukup besar ya. Jadi hanya menunjukkan ambil siapa, misalnya ada yang tahu bahwa ada salah satu santri dari Gus Nur yang akhirnya radikal, suruh bawa ke sini. Ke GB Sakir aja lah itu ya. Apapun Gus Nur menyesatkan, mana yang saya sesatkan, gitu aja. Malah ini semakin bagus ini. Nah gitu. Tunjukkan di mana bahwa Gus Nur pernah menyesatkan, dan juga kalau ada santri ya Gus ya. Atau gini, lebih dimudahkan lagi. Ada mudah lagi nih. Gus Nur menyerang Kiai NU. Nah, misalkan ini. Gus Nur jelek-jelekan NU. Di depan saya yang ngomongnya gitu kan. NU yang mana yang saya jelek-jelekan, Kiai NU yang mana yang saya jelek-jelekan, kan Kiai NU ada jutaan. Betul. Jadi ini luar biasa saudara. 50 juta. 50 juta bukan angka kecil itu Gus, apalagi untuk kalangan situ Bondo ini. Iya. Monggo. Ambilkan cek sama stempel, tak tulis sekarang, tinggal dicairkan. Waduh. Di mobil ada di dashboard. Bukan main ini. Serius, saya tidak pernah guyon soal begini. Gus Nur, dengan jenengan mengadakan hal tersebut, sesungguhnya apa yang dikehendaki atau diinginkan dengan kita memberikan sayembara ini atau hal yang seperti ini? Apa Gus? Ya sekali-sekali hidup serius lah. Gitu. Jangan guyon terus hidup itu. Ya sekali-sekali jangan dibodohi lah masyarakat itu. Saya telepon yang punya tanah, kenapa Pak kok dibatalkan jual belinya? Takut kualat kiai-kiai situ Bondo. Ini kan fitnah ini. Betul. Menjelekkan nama kiai, malah bukan saya yang menjelekkan. Betul, sepakat itu, sepakat. Karena saya yakin itu tidak ada nyawa tertentu saja. Saya tahu Pak Nirun itu tidak mungkin punya bahasa kualat kiai-kiai situ Bondo kalau nggak ada yang bisikin itu. Betul. Orang Pak Nirun itu lugunya setengah mati. Betul. Tidak ada itu, bukan bahasanya Pak Nirun itu. Betul Gus. Kayak gitu kan? Takut kena tolak kiai situ Bondo. Tidak mungkin kiai situ Bondo bisikin begitu Pak Nirun kalau nggak 1-2 oknum lah. Ya. Artinya begini Gus, dengan apa yang Gus sudah berikan tadi, bahwa silakan kalau ada yang saya bilang menyesatkan atau saya bilang bahwa saya radikal atau ada santri, karena ini fitnah ya Gus ya. Artinya apa yang dilakukan oleh Gus ini adalah sebuah tantangan khusus lah kepada orang-orang yang selalu menyebarkan fitnah bahwa Gus Nur itu aliran keras, banyak hal yang seperti itu ya Gus ya, agar tidak lagi fitnah, karena fitnah ini nanti akan terjadi sebuah pembodohan begitu ya Gus ya. Dan ini akan menjadi penyakit yang luar biasa, sehingga banyak masyarakat ini nanti yang akan terkorbankan. Nah ini saudaraku,
Ini di luar dari skenario, jujur saja ini di luar dari skenario saya tidak ada skenario ini tadi ngobrol santai, saya tantang beliaunya, berani nggak Gus kita bicara di depan BIB atau dalam live ini gitu loh. Nah, jadi ini sampai orang hukum ya, siap, nggak mungkin dibodohi. Ini saya tulis 50 juta. 50 juta Fred. Dan ini cek resmi. Oke, saya tunjukkan ya Gus ya. Saya stempel dulu. Oh, stempel dulu. Kalau nggak stempel nanti nggak cair. Nah, Udah saya Gus ya, saya udah punya sama. tinggal tak kasih nama Siti Nurhaliza saya selesai. Oke, Nah, ya. Ini cek yang sudah ditandatangani dan distempel oleh Gus Nur, di mana jika ada teman-teman yang selama ini selalu melakukan penyerangan atau mungkin fitnah-fitnah dan yang lain-lain, ini diluruskan karena mungkin mereka juga bisa mendapatkan. Kenapa hal ini dilakukan? Tujuannya adalah agar tidak ada lagi orang-orang yang terkena atau orang-orang yang mendapatkan efek dari fitnah itu, Gus. Terutama rakyat biasa, rakyat yang tidak tahu tapi mendapatkan hal-hal yang pada fakta dan kenyataannya itu menurut Gus Nur itu tidak pernah dilakukan. Tapi kalau misalnya memang mereka memiliki nih 50 JT bro, gitu loh, 50 JT tunjukkan di depan Gus Nur bahwa ini yang terjadi dan ini kenapa saya bukan fitnah Gus. Gus itu menjelekkan ini. Gus gini. Nah ini tunjukkan. Kalau memang itu betul-betul terbukti, baik itu jejak digital dan yang lain-lain yang tidak terpotong ya dengan syarat ya Gus ya, yang tidak terpotong atau yang lain, maka cek ini akan beralih kepada saudara-saudara sekalian. Wah ini luar biasa dan menurut saya Gus, tantangan seperti ini tidak akan pernah dilakukan ketika kita itu sadar bahwa kita itu pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau adanya fitnah, maka tantangan seperti ini, subhanallah, ini luar biasa. bisa untuk umroh itu. Bisa untuk umroh ini ya Gus ya? Alhamdulillah. Ya paling gini Mas, saya kan sudah bisa ngukur. Ya. Siap Gus. Paling ini buktinya, paling nanti menunjukkan konten, menunjukkan video. Yang terpotong. Nah, saya jamin bukan dari media channel. Ya, betul. Jadi gini loh teman, tak kasih ya. Ini kalau kurang jelas tanya ke Bang Ibu nanti kan live ini. Boleh nanya, barang siapa mengambil video orang tanpa izin, itu sudah pelanggaran. Betul. Apalagi dipotong-potong, dirubah, ditambahi. Itu kalau dilaporkan kena, demi Allah masuk. Cuman saya nggak melaporkan karena pertama saya nggak ada waktu, kedua saya nggak percaya dulu sama rezim ini, ngomong hukum nanti akhirnya. Siap. Karena saya dilaporkan orang cepet langsung diperiksa dari saksi, terdakwa, tersangka, langsung P21, langsung disudah cepet Mas. Sementara saya melaporkan orang sudah jelas-jelas itu fitnah saya. Tak laporkan sudah sekarang hampir setahun dari proses-proses. Kalau seperti itu Gus, meskipun saya ini adalah pendukung atau mungkin pelopor di awal, saya mengeluarkan biaya banyak juga 100 lebih mungkin ya. Tapi saya katakan itu fakta. Jadi jujur saja ya Gus ya, kalau saya di Besakera itu hanya melihat antara benar dan salah. Kita tidak mau menutupi sesuatu meskipun kita punya tujuan di dalamnya. Gitu loh. Memang itu fakta Gus. Kami juga terus terang saja kadang-kadang tertawa ketika ada sebuah kasus dari kontra itu, maka seperti jet 1 bulan selesai Gus ya, 1-2 minggu dan itu fakta Gus. Nah saya juga kurang tahu tapi kenapa yang lain yang dianggap kontra itu ya memang tersiok-siok Gus. Itu fakta, tidak bisa kita nafikan. Makanya saya katakan menurut saya itu adalah hak Gus dan saya pribadi membenarkan itu karena memang tidak ada penjelasan apapun dari pejabat di mana di negara ini. Kenapa ini cepat, kenapa ini lambat? Nggak ada sampai sekarang. Nah, jadi itu saudaraku ya. Jadi coba kita bicara secara hati Gus. Maka kalau kita bicara secara hati dan gunakan logika, insya Allah kebenaran akan berbuah. Nah, gitu guys. Insya Allah. Saya selesaikan bab ini. Tadi sama wawancara saya katanya tidak mau bahas pesantren. Tidak mau bahas ini. Kan bahas ini. Kan Gus yang mulai tadi. Saya makanya ngomong hanya fenomenal saja. Katanya sekelumit saja. Tapi karena ini live, saya kan tidak boleh ngomong. Jangan ngomong Gus. Tidak mungkin. Tapi karena gini saudaraku ya, saya dengan Gus ini ada satu kesamaan.
adalah kita tidak suka bohong. Kita hanya mengatakan sebuah kejujuran. Gitu. Bahkan mungkin ya super nekat juga ketika saya juga seperti itu. Makanya saya dukung saja Gus ini. Ya tadi saya sudah bilang Gus, saya hanya ingin mengetahui masa lalunya Gus. Karena apa? Karena jujur saya tidak tahu. Tidak usah ngomong pesantren Gus. Lah tiba-tiba Gus tadi ya sekelumit saja ya, karena memang beliau orangnya tiba-tiba pemberontak juga ya Gus ya, sama dengan saya ini Gus gitu loh. Jadi gini lah, kita tutup aja bab ini. Oke, siap dengan Gus. closing statement ya. Iya, Gus. Jadi gini intinya, tidak menutup kemungkinan ini akan saya bawa ke hukum, akan saya laporkan. Nah, tapi kita jelaskan dulu siapa yang dilaporkan, kenapa dilaporkan. Saya juga sudah dapat masukan dari beliau. Intinya gini, step by step, tapi cepat aja ya, karena ini sudah penting gak penting. Saya beli tanah, dibayar lunas, pemilik tanah nerima dengan bahagia, sekdes tanda tangan, materi 6.000 cap jempol. Nah, kan berarti ada aktivitas itu ada. Betul, dan itu diakui Gus. Itu bukan tuyul, itu bukan jin, itu manusia semua itu. Betul. Ya, oke, sukacita. Oke, sah kan, selesai. Terus kemudian dalam waktu berapa hari kemudian terjadilah polemik ini karena saya mau bangun pesantren gratis, ada ormas, ada oknum macam lah yang melakukan pembodohan sampai hanya kontroversial, viral di situ pondok. Oke. Sebenarnya selesai sudah, ya sudah, kalau batal selesai. Ternyata nih bab kedua muncul pengacara namanya Supriyono, Bapak Supriyono. Tiba-tiba saya kuasa hukumnya Pak Nirun, ini surat kuasanya. Buat pertama, yang kedua jual beli tidak pernah ada, padahal ada, dibilang tidak ada. Terus yang ketiga dibatalkan, terus ini uangnya, sambil megang uang, ini uangnya 5 juta, 5 juta. Padahal uang itu sudah habis. Dan diakui ya Gus ya. Dan diakui sudah pakai bayar utang, pakai berobat gitu kan. Nah ini kan pembodohan namanya. Oke, pembodohan masyarakat. Oke, itu pun saya nggak masuk di hati, udah selesai. Nah tetapi terus dikonfirmasi sama Sakera kan, Sakera datang ke rumahnya Pak Nirun. Apa bener sama ngasih surat kuasa ke pengacara? Enten, gula tak oning, cuma disuruh cap jempol ya sudah cap jempol, kan sudah bohong. Yang kedua, uangnya sudah habis, lagi-lagi sudah seperti itu, dan sudah dicabut kuasanya. Nah, yang mau saya bahas gini, ini kalau tidak selesai, terserah, kalah menang urusan belakang, saya akan laporkan ke polisi. Ya, karena kemarin sudah Bang Simpul dapat tamu lagi katanya. Kapan sampai dapat tamu? Kemarin malam. Kemarin malam datang tamu mengaku dari keluarganya Pak Nirun. Ya, mengaku dan masih tetap mau membatalkan beli tanah itu gitu loh. Jual beli tanah itu masih mau dibatalkan. Alasannya dari keluarganya Pak Nirun, bahkan sudah bawa uang urunan katanya keluarganya. Tambah gak masuk akal. Kemarin pengacara ini uangnya udah lama itu. Terus kemarin datang lagi orang mengaku keluarganya ini urunan. Jadi ya apa gitu loh saudaraku. Nah sekarang begini, saya nggak akan ngurus itu. Saya akan fokus hak saya. Mau tak tanami tembakau, tak tanami pisang, mau tak mangkrakkan terserah. Yang penting selesai dulu bab saya. Ini tolong dibantu ya, Bang Iqbal juga bantu. Nah, tapi kalau di dalam mengurus hak saya ini nanti ada yang mulai menghambat, baru nanti kita urusan di pengadilan, nanti kita urusan hukum nanti. Nah jadi kalau Anda merasa keluarganya Pak Nirun, kasihan sama Pak Nirun, ya harusnya jangan saya yang ditarget. Orang-orang yang membisikkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab Pak Nirun itu yang pageri Pak Nirun supaya nggak kemasukan orang-orang yang cuma nyocok saja, kan begitu. Bukti nggak ada. Karena Pak Nirun usianya berapa itu? 80 tahun. Apa Bang yang nggak bisa diwakilkan ada perdana apa pidana? Pidana. Kalau perdata masih bisa. Pidana. Nah, saya mikirnya Pak Nirun itu kalau sampai dipanggil BAP di depan penyidik, di depan polisi, apa nggak kasihan? Gitu loh saudaraku, nanti biar dibahasakan lah sama Bang Iqbal maksudnya kemana. Sampai detik ini saya masih ngalah walaupun ditipu, didolimi, difitnah, dikhianati. Kan saya masih ngalah, diem saya.
gitu kan. Nah, tapi kalau saya mau menuju hak saya itu nanti dihalang-halangi, kita ketemu di pengadilan. Wallahi, saya siap harta, pikiran, jiwa. Kalah menang urusan belakang. Kalau lawyer situ bondo gak ngatasi, tak ambilkan lawyer dari Jakarta nanti. Kurang lebihnya begitu. Maaf kalau saya salah bang ya. Kalau bahasa ini salah ya. Aduh, saya tuh ngelihat Gus Nur ini seperti saya berkaca pada diri saya terus gitu. Artinya begini saudaraku ya, masyarakat Situbondo, bahwa ini bukan masalah tentang pesantren, bukan masalah tentang apapun, tapi ini masalah tentang hak ya Gus. Dan hak inilah yang harus kita jaga. Memang betul apa yang dikatakan Gus tadi, bahwa kapan hari saya kedatangan tamu untuk berniat ya bilang bahwa itu ingin dibatalkan dengan urunan dan yang lain-lain Gus, gitu loh. Alhamdulillah setelah saya berikan penjelasan, akhirnya mereka juga menyadari di mana batasnya, karena menurut saya juga lucu ketika justru yang benar itu yang akan dihalangi dan yang salah itu yang dikasih longgar. Kenapa? Saya katakan kepada teman-teman, kalau kita itu sayang dengan Pak Nirut, maka Pak Nirut itu harus lepaskan, gitu loh. Lepaskan kewajibannya agar supaya apa? Agar supaya tidak terseret-seret dengan kasus hukum yang lain yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang mencari persoalan Gus, gitu loh. Nah itu makanya saya katakan saya tidak bersaudara dengan Pak Nirut, namun ketika saya mendengar penjelasan Pak Nirut, kejujuran Pak Nirut, maka saya katakan saya dapat guru di sini dan akan saya bimbing guru saya itu, begitu Gus. Ya, jadi seperti itu untuk masalah yang di sana, gitu loh. Artinya kedua, kenapa ini pertanyaan juga Gus kepada orang-orang, kenapa GP Sakera itu membantu Gus Nur? Ini ya nggak tahu, mau dijawab. Nah, kemarin ada pertanyaan begini Gus. Ya ini yang harus saya sampaikan. Ini kebetulan ada di BIB ada menanyakan. Kenapa? Nah ini sebelum saya jawab ya Gus ya, boleh ya Gus ya. Kenapa Gus Nur datang ke GP Sakera? Nah ini Gus yang jawab dulu. Nanti kenapa saya terima? Nah, biar ada imbang Gus. Oh gitu. Iya, ada pertanyaan seperti itu. Kenapa Gus Nur datang ke GP Sakera? Kenapa Gus Nur tidak datang ke yang lain? Nah itu pertanyaannya Gus. Dan saya tidak bisa jawab karena itu Gus yang bisa menjawab. Kenapa Gus? Karena yang saya kenal cuma Sakera kan, LS itu yang pertama ya. Itu pun juga nggak sengaja, nggak direncanakan. Saya mau urusan apa sih waktu itu ya? Saya mau datang ke Banyuglugur, ke Besuki ya biasalah. 2 hari sekali kan datang. Pak Haji Dodi, Gus saya temukan dengan Bang Saiful GP Sakera. Apalagi, saya bilang gitu, apalagi tuh Pak Haji. Kemarin bawa ini, kemarin bawa ini, kemarin bawa ini. Jadi gitu Mas, selama saya di Besuki itu teman-teman tuh ngejak-ngejak orang, termasuk Pak Johari. Gak apa-apa Pak Johari nonton. Gus, kenalkan ini Fulan, ini tukang baca orang, tukang carok. Pokoknya Gus Nur kalau ada apa-apa bagian carok ini. Astagfirullah. Datang lagi orang bawa ini. Terakhir Pak Haji Dodi. Gus, sebentar saya kenalkan sama Mas Saiful GP Sakera. Kan saya nggak kenal. Betul. Ya sudah insya Allah. Nah, udah gitu aja ngobrol. Ya kalau kita kembalikan secara hakikat, secara resonansi yang mungkin kalau nggak satu resonansi juga nggak mungkin nyambung bang. Mungkin resonansi lah jawaban paling sederhana. Ya mungkin Mas Eko pun akan nyambung seandainya awal-awalnya nyambung. Kan awalnya langsung gebrak-gebrak meja. Ya ini nggak nyambung juga gitu kan. Jadi kenapa kok saya ke Sakera? Wallahualam bisa mengalir aja semuanya gitu kan. Dan tiba-tiba saya sudah ditakdirkan ke sini. Dan ternyata di sini memang saya menemukan kebenaran. Sebelum saya datang ke gini Mas, ngomong saya ingat, Bang Ipul ingat, pertama kali saya datang ke sini, saya kan ngomong, saya kan belum tahu kalau LSM itu ternyata juga ada lawyernya, ada ini, kan saya belum tahu itu. Saya ngomong sama Bang Ipul, Bang, saya mau ajak Bang Eki Sujana, kan saya akan ajak teman-teman lawyer yang dari Jakarta yang selama ini pelita umat yang selama ini dampingi saya, Palu dan Surabaya. Nah, beliau terjawab, nggak usah Gus. Udah di sini aja mampu insya Allah. Ini kan ini hanya lokal, nggak usah sampai ke Jakarta. Dan ini ya Gus ya, Gus. Saya itu baru kali, saya ingat itu Gus, saya merinding. Baru kali ini saya datang ke LSM. Betul itu ya Gus? Iya. Kenapa itu Gus? Ya karena di mana-mana kalau sudah dengar LSM itu ya. Ngeri ya Gus ya.
ya, cari uang, ya, cari perkara, jual beli perkara, ya nipu, main di dua kaki. LSM kan rata-rata gitu. Kalau ada dua pihak berantem, dia main di tengahnya. Ya dinak nyerek kan begitu. Kan itu LSM kan? Nampok nampelek ya Gus ya. Ya begitu sudah. Tapi alhamdulillah sekarang kalau ada yang mau main di dua kaki, jangan salahkan takdir kalau kaki itu kecepit kan gitu. Betul. Untung kecepit, nggak setruk kan untung masih. Begitu Bang, dan saya sudah meredam loh Bang. Ada orang-orang, maaf ini bukan takabur. Banyak orang-orang Situbondo Besuki yang tidak tahu betapa dukungan dari Laskar Sakera Madura, Jember, Gus saya siap turun ke Besuki. Banyak yang begitu itu. Siap. Mas, nggak terima. Saya paham itu. Bikin pesantren kok dia, Gus saya siap turun ke Besuki. Laskar Madura, Laskar Jember, Laskar Banyuwangi. Aduh, janganlah ini kan cuma urusan tanah, udah nggak usah. Wallah, saudaraku. Jadi dan nggak penting seperti itu. Makanya ayolah Pak Nirun atau siapapun oknum yang nonton video ini, kalau mau damai ayo damai. Kan saya nggak minta apa-apa. Minta hak saja. Saya cuma minta hak saya. Jadi nggak usah direcokin, nggak usah dipancing-pancing gitu loh. Ayo. Saya sudah punya surat kuasa dari Bang Ipul tadi ya. Dua. Yang pertama bukan, surat apa? Bukan surat kuasa, Gus. Pencabutan yang pertama. Yang kedua adalah surat pernyataan meneruskan. Karena memang pada prinsipnya Pak Nirun itu ya tidak ada masalah, Gus, gitu. Betul. Ada masalah. Dari awal memang kita nggak pernah ada masalah. Jadi gini, ini ada dua surat. Yang pertama pencabutan surat kuasa. Jadi Pak Nirun sudah mencabut kembali surat kuasanya terhadap lawyer Pak Supriyono itu. Surat mana pencabutan? Nah ini. Pencabutan surat kuasa. Jadi Pak Supriyono yang ngomong uangnya sudah ada itu sudah dicabut sama Pak Nirun surat kuasanya. Nah yang kedua surat pernyataan dari Pak Nirun bahwa akan melanjutkan jual beli itu. Kan sudah benar kan? Kan ini prosedurnya. Maka saya akan melanjutkan ini sebagaimana aturan yang berlaku. Dan nanti kalau di tengah jalan masih ada yang memaksakan kehendak, mengotori pikirannya Pak Nirun, memfitnah Pak Nirun, memfitnah saya, ya terpaksa kita tempuh jalur hukum. Ketemu di kantor polisi, ketemu di pengadilan, ketemu di Mubahala Akbar nanti bila perlu. Endingnya begitu. Jadi saya ingat waktu di sidang di Surabaya di pengadilan itu, akhirnya saya Mubahala sama hakimnya, jangan ya, sama hakimnya nggak boleh, karena itu nggak masuk KUHP pidana Pak. Ada di Muja Channel. Pak Hakim, saya mau Mubahala. Ini Al-Qur'annya. Di stop sama Pak Hakimnya. Jangan. Bukan berarti ya memang saya punya itu tok Mas. Baiknya enggak punya. Betul. Bodyguard enggak ada. Daripada carok yang penting Mubahala kan begitu. Betul. Sampai ketemu di pengadilan. Kalau Anda masih tetap menghalang-halangi, membuat ini menjadi ruwet. Betul. Kurang lebih begitu. Ya, jadi intinya itu adalah kita mau menjaga, GP Sakera mau menjaga haknya Gus Nur, dan GP Sakera akan menjaga pula kewajibannya dari saya sambil nulis cek, nanti tak tinggal di sini kalau ada yang bisa. Oke, siap, ini 1 bulan masa berlakunya. Siap, Gus. Dicairkan 50 Tapi ini juta. perlu saya perjelas lagi nanti kalau ada pertanyaan ini bahaya ini live ini. Jadi saya menjaga haknya Gus Nur. Yang pertama, yang kedua saya akan menjaga kewajibannya Pak Sujae ini. Karena apa? Karena dua orang ini sesungguhnya dari awal tidak ada masalah terkait dengan proses dijual beli. Ya, sudah terjawab tadi. Ternyata memang ini resonansi. Kalau saya katakan chemistry. Nah, gitu ya Gus ya. Oh sebentar, saya closing mumpung saya ingat. Gimana Gus? Kan orang-orang itu masih berpikir 24 juta. Siap. Pokoknya ini urunan lah, dikembalikan lah. Ini aktornya ini sebenarnya. Siapa yang menyiapkan uang ini sebenarnya? Apa maksudnya? Saya pertegas sekarang ya. Jangankan 24 juta, 24 miliar sekalipun. Wallahi, saya nggak butuh uang. Ini masalah kebenaran, masalah kehormatan, masalah harga diri. Apalagi cita-citanya menghafidkan Al-Quran, bangun pondok pesantren gratis. Jadi jangan pernah mikir duit lagi. Saya nggak butuh duit. Ayo,
Ini live ya? Live. Monggo, barangkali masih maksa mau mengembalikan uang, saya masih di GP Sakera, kesini bawa uangnya, tak lempar ke mukamu nanti uang itu. Demi Allah, saya nggak butuh duit itu, selesai urusan duit. Ya, ambil kalau mau tanah itu ambil terserah, ambil, tak selesaikan dulu hak saya ini, ambil bangun pesantren kayak apa kayak terserah. Kalau memang nafsu bener kamu itu untuk menggagalkan itu, ambil. Betul, tegas sekali itu. Dan itu bukan 24 juta, itu sudah naik. Waktu saya beli itu masih kotor, Mas. Sudah. Sekarang sudah rata, mau dipakai kolam renang sudah tinggal enak itu sudah. Jangan dibilang 24 juta. Tapi nggak saya jual. 24 miliar sekalipun nggak saya jual. Oke. Tapi kalau ada yang mau bertanggung jawab, gentle nemui saya, Gus, tak ambil tanahnya. Tak bikin pondok pesantren, tak fituran gratis. Demi Allah tak tanda tangani ambil tanah itu. Subhanallah. Jadi ini jelas ya. Jadi apabila ada yang ingin meneruskan cita-cita keinginan Gus, datang diminta gratis itu ya Gus ya. Gratis ingin melanjutkan. Artinya begini, saya membacanya itu adalah bukan masalah nilai rupiah tapi harapan. Nah, harapan dan niat Gus yang ingin membangun. Tapi karena itu sudah lewatlah. Tapi sekarang kita hanya Gus, saya seperti yang saya katakan, saya akan menjaga haknya Gus sebagai pembeli dan saya akan menjaga kewajibannya dari Pak Sujai itu sebagai penjual agar tidak ada sesuatu yang bisa menjadi sebuah petaka di kemudian hari. Begitu ya Gus ya? Bukan tanya jawab nggak apa-apa Mas. Oke. Live itu. Coba ada yang live yang mungkin ada pertanyaan yang Mas Don di Facebook. Jadi di live-nya mungkin ada pertanyaan. Nanti bisa ditanyakan atau langsung ditransfer ke kita agar ini bisa dijawab langsung oleh Gus. Lah itu pertanyaan sudah terjawab. Jadi artinya Gus datang ke Situbondo ini memang tidak ada rencana, bahkan bertemu dengan saya pun tidak ada rencana. Bahkan mungkin di awal ketika diperkenalkan namanya Bang Saiful atau Sakera sudah negatif thinking, siapa lagi yang mau dipertemukan, begitu ya Gus ya. Alhamdulillah sekarang sudah dapat pertanyaan atau dapat jawaban, itu semuanya sudah diatur gitu loh. Nah sekarang tinggal saya yang harus menjawab Gus gitu loh. Kenapa saya menerima Gus Nur? Karena selama ini GP Sakera itu selalu bertindak, ya toh, selalu bertindak dan menjalankan kegiatannya 3 tahun terakhir ini hanya membela yang benar, bukan membela yang bayar. Nanti Gus jawab Gus, ya Gus ya. Saya pakai ini aja Gus, biar keren Gus. Jadi begini, untuk teman-teman sahabatku, saudaraku yang ada di Situbondo dalam hal ini khususnya, bahwa GP Sakera betul selama ini kita selalu membela atau selalu mendampingi yang benar. Kenapa? Karena kami di sini bukan lawyer. Secara garis besarnya meskipun di GP Sakera ada lawyernya, namun ketika dia itu mendampingi klien dari GP Sakera, dia pasti berada pada yang posisi benar Gus, gitu loh. Jadi itu dari dulu bahkan hingga saat sekarang. Kenapa saya membela masalah penguasaan atau peralihan dari tanah ini? Ya karena memang di mata saya, dalam analisa saya, Gus tidak salah. Proses jual beli dari awal ya Gus ya, itu dilakukan dengan sukacita, dengan senang hati, banyak orang yang membantu. Bahkan juga dari pihak penjual itu juga merasa terbantukan, karena dengan membeli itu akhirnya ada uang yang bisa dibuat untuk berobat dan yang lain-lain. Karena memang kondisi tanahnya memang di sana Gus. Kalau tidak orang tertentu atau orang sekitar sana tidak mungkin itu terjual. Saya ingat, apa dipegang aja. Kan waktu ngukur itu, kan ada orang yang pakai kaos merah digantung gitu. Itu kan yang punya tanah, menantunya Pak Nirun. Kan itu api-api mengukur-ngukur gitu dengan Pak Lurah. Betul. Dan itu jawabannya Gus. Jadi artinya memang setelah saya datang ke sana, ternyata analisa saya itu tidak lepas. Jadi itu saudaraku ya. Ini kan persoalannya adalah kenapa Gus Nur yang fenomenal, yang kontroversi itu dibela, gitu loh. Saya tidak bela Gus Nurnya, saya bela haknya, hak hukumnya, kan begitu ya Gus ya. Dan itu tetap akan kita pelajari. Meskipun seorang Gus Nur kalau salah ya tetap saya tolak.
Itu Gus. Jadi meskipun Gus Nur, tapi itu salah ya saya tolak saudaraku. Jadi sudah terjawab ya. Ini juga ada pertanyaan Gus di luar isu Gus, dan ini mohon jawaban karena Gus ini selalu hanya ini yang saya miliki. Saya muhabalah berjanji saya juga minta ini Gus, karena ini juga mulai ada penggerogotan terhadap GP Sakera Gus. Terkait alasan kenapa GP Sakera itu menerima, karena GP Sakera itu mendapatkan sesuatu dari Gus. Mendapatkan karena Gus Nur ini sudah dikenal, Gus Nur mampu membangun pesantren, Gus Nur mampu membeli, sehingga itu berasumsi mereka itu bahwa GP Sakera menerima pengaduan dan pendampingan untuk Gus Nur itu karena sesuatu. Ini mungkin perlu dibahas, Gus. Perlu Gus katakan sejujur-jujurnya aja, Gus. Jujur ya, tapi tidak apa-apa ya. Cerita aja. Ini menyinggung Mas Ipul enggak ya? Oh, tidak apa-apa. Bukan berarti bermaksud merendahkan beliau, enggak. Tidak apa-apa. Silakan. Pertama saya masuk ke sini, saya dengar ternyata ini kantor masih ngontrak. Betul sekali. Dan masa kontrakannya mau habis. Betul. Itu di hati sudah tak bayar di sini. Alhamdulillah. Tapi tidak terucap ya Gus ya? Tidak terucap. Waktu itu. Oh, berapa setahun Bang? Saya kan nanya. Ya, sampai ke belakang. 10 juta Gus. Saya jawab di hati, tak bayar Bang 10 juta. Di hati ya. Terus ini, ini kok kotor ini, tak cat semua nanti ini. Kan begitu. Demi Allah, wallahi. Itu pertama kali masuk gitu kan. Tapi begitu ngobrol panjang lebar berjam-jam, ternyata saya tarik kata-kata itu di hati, karena ternyata Bang Ipul orang yang berdaulat. Omongannya serba harga diri, nilai diri, kebenaran. Oh, berarti saya salah ini kalau saya sampai bayar kontrakannya, kantornya ini, merendahkan kedaulatan beliau. Sama ini Bang, mumpung ini Bang, sama. Betul. Saya pernah didatangi polisi di pesantren saya itu, namanya Pak Wahyu. Biar nggak jadi fitnah, di Muja sudah ada dari divisi teroris, langsung dari Jakarta, beliau asli Jogja, ngajak makan malam dengan teman-teman Polda di Sulawesi itu. Ya, cipika-cipiki, Gus jaga Palu supaya kondisi bla 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 bla. Intinya pulangnya ngasih uang. Intinya nanti pesantren sama dibantu. Saya bilang sama Pak Wahyu, divisi teroris dicek di Munjiat, nggak mungkin saya mengada-ngada kalau nyatut nama polisi gini. Maaf Pak, kalau saya datang ke sini atas nama umat, atas nama hamba, nggak pakai seragam, nggak bawa instansi, walaupun Rp1.000 mungkin saya terima. Karena Bapak datang ke sini Polri, divisi teroris, jadi pesantren saya difoto semua, kitab-kitabnya difoto semua. Untung udah ada kitabnya Imam Samudra di sini. Ustadz-ustadznya diwawancari semua. Ya, karena Bapak datangnya atas nama instansi, ini nanti jadi fitnah. Apalagi waktu itu masih panas-panasnya kampanye. Jadi mohon maaf Pak, saya nggak bisa terima bantuan ini. Saya dikembalikan sama istri saya itu uang itu. Nah, itu namanya kedaulatan teman. Jadi saya mau tak bayar ini kontrakan ini 10 juta ini, tak betulkan, tak cat semua sebagai terima kasih saya. Karena beliau sudah bantu saya. Tapi karena beliau ngomong harga diri, kebenaran, jadi saya berarti nggak ada harganya ini. Ya udah saya tarik. Tapi kalau hari ini jenengan ya udah Gus bayari aja, ya tak bayar. Gitu. Jadi gitu ya Gus. Sampai sekarang saya belum mengeluarkan uang sampai telepon. Ini intinya. Gini Gus. Itu tidak terucap ya Gus ya. Ada di hati ada ya di Gus. hati. Saya selaku ketum GP Sakera, karena juga di hati Gus, saya juga ucapkan di hati alhamdulillah. Terima kasih Gus. Karena di hati semua ya Gus ya. Iya. Jadi itu teman-temanku ya, saudara-saudaraku. Saya juga mohon maaf juga ini Gus ya. Saya juga mohon maaf, bukan berarti saya ngendengkan Gus. Bukan berarti saya menghina Gus. Tapi ini GP Sakera Gus. Ketika Gus menawarkan pada saya, dan saya dengan tegas mengatakan nggak perlu Gus. Kalau cuma membelikan bensin 10 kendaraan pun saya bisa, nggak perlu. Oh iya betul. Ingat Gus ya? Jadi waktu itu Bang Ipul kita ngobrol di telepon, Gus hari ini tim GP Sakera akan turun ke lokasi, insya Allah 6 mobil. Jadi begitu telepon ditutup, aduh 6 mobil kasihan, tak bantu bensin gitu kan.
Tak telepon, Bang minta rekeningnya Bang untuk biaya operasional teman-teman. Oh nggak perlu, sampai sekarang saya nggak dikasih nomor rekeningnya. Jadi mohon maaf Gus, jadi bukan berarti saya menghina Gus, tapi memang itu gini saya kira Gus. Selama ini kita membantu lillahi ta'ala karena ya hanya ini yang bisa kita lakukan. Sama dengan yang Gus katakan, ya hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya jadi pengen bikin LSM juga. Siap. Jadi itu ya teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ada di Situbondo terjawab sudah. Kenapa Gus datang ke sini? Kenapa saya juga menerima? Dan jujur, kenapa sih saya menanyakan tentang masalah keuangan dan yang lain-lain? Tujuan saya hanya satu, jangan sampai orang ini mendapatkan dosa dari sesuatu hal yang tidak paham. Nah, tujuan saya gitu. Perkara nanti setelah itu tetap melakukan ya bisa menuduh dan yang lain-lain, ya Allah alam sudah, berarti itu memang jatah kalian mendapatkan dosa. Jadi yang memaksa mau membalikan uang 24 juta, nih tak ganti 2 kali lipat ini 50 juta. Kalau bisa membuktikan apa yang menjadi alasan oknum-oknum itu keberatan saya bangun pesantren di Situbondo Dukusuki ini. Jadi uangmu sudah nggak laku, saya nggak butuh uang. Ini kebenaran. Betul, tentang kebenaran saja. Dan ini juga untuk pembelajaran kepada dunia luar atau kepada kabupaten luar atau orang-orang yang di luar sana, bahwa kita sesungguhnya itu asalkan jalannya tepat ya Gus ya, tertuju kepada siapa, insya Allah Situbondo enak. Tapi kadang-kadang kan ada yang salah jalan Gus ya. Minggu-minggu ini gambarnya selesai. Siap. Gambar pesantrennya. Siap. Tak upload nanti ya. Ya. Minggu ini selesai. Saya minta memang ke Gus kemarin, Gus, saya itu pengen tahu Gus, gambarnya seperti apa. Saya bayar 20 juta 20. ke arsitek. Betul, itu ditelepon langsung di depan saya teman-teman, dan itu tetap di gambar itu dilanjutkan karena dibangun di tempat lain, tidak harus di situ. Tidak harus di sini ya Gus ya. Ya, di tempat lain. Tapi saya juga ingin tahu Gus, agar supaya masyarakat Situbondo juga memahami bahwa ini tidak main-main. Dan maksud saya otak-otak yang gembosi itu supaya punya beban moral. Betul. Tanggung jawab moral. Ini loh gambar pesantren yang akan saya bangun. Karena Anda sudah menggagalkan dan gembosi, kamu sekarang yang bangun. Lah, gitu. Betul Gus. Gimana kalau kita buat sayembara berikutnya Gus? Oke, sekarang aja apa sayembaranya? Saya juga akan sedikit banyak nyumbang lah Gus ya. Oke. Jika ada teman-teman nanti kalau sudah gambar itu ada ya, ada yang ingin melanjutkan pesantren di sana, ya toh Gus, datang ke Gus dan saya juga datang ke saya akan nyumbang 50 juta juga Gus. Saya nggak usah nyumbang, tanahnya tak kasihkan gratis. Nah, Gus kalau mau nyumbang lagi kan boleh dong Gus. Oh iya. Ya, bagi siapapun dengan nilai yang sama di RAP dan yang lain-lain itu nilainya 2 M. 2 M. Ada yang sanggup ya, karena saya kalau nyumbang 1 M nanti muyai segoro Gus. Enggak lah, saya akan nyumbang 50 juta untuk teman-teman yang bisa meneruskan itu ya Gus ya. Bagus. Ini saya live ini Gus. Saya dengan Gus hampir sama, meskipun saya tidak pernah muhabalah, tapi insya Allah apa yang saya katakan ini ada. Jadi ini juga tantangan ada 2. Jadi jika ada yang keberatan dan ingin membangun silahkan ngomong pada Gus, dan itu tolong digratiskan ya Gus ya, sesuai dengan RAP yang ada. Tanah itu mau diberikan dan saya GP Sakir akan nyumbang 50 juta untuk menjadi penyemangat mereka. Jadi agar supaya kita ini tidak hanya menjadi destroyer Gus. Saya itu paling tidak suka ketika kita bergerak hanya menjadi destroyer. Kita hanya menjadi penghancur saja. Tapi ayolah kita menjadi seorang yang bisa membangun, gitu loh Gus ya. Jangan kalau sekedar nggak boleh, salah, tapi gimana benernya? Nah itu harus ada sebuah solutif diri. Jadi bukan untuk apa saudaraku saya bicara seperti ini, mungkin juga Gus bicara seperti ini, agar supaya masyarakat Situbondo mobil khusus yang sangat saya sayangi, ayo mulai belajar berpikir logika, berpikir baik, berhusnudon ya. Atau kalau misalnya masih belum mendapatkan, tabayyunlah gitu loh. Jangan sampai biasanya kita mikir mencari sosok calon bupati ke depannya, akhirnya kita diributkan dengan orang-orang yang
sengaja mau meributkan. Kembali lagi saya katakan di depan, makanya saya katakan bahwa bukan Gus Nur. Saya bertanggung jawab terhadap omongan ini. Bukan Gus Nur yang memviralkan di awal dan bukan Gus Nur yang membuat masalah, gitu ya. Jadi ini saya bicara di Facebook ini akan kenapa? Karena banyak orang yang selalu mengatakan Gus Nur cari heboh di situ foto, enggak, gitu loh. Yang memviralkan itu YouTubers. Karena dia itu melihat seneng ya, namanya YouTubers kan marketing Gus. Jadi setiap ada momen pasti di-upload. Dia tidak punya niat apa-apa karena ini sahabat saya juga. Lah dari sanalah mulai teman-teman bereaksi. Padahal itu nggak diundang ya dengan Gus ya. Mas Arif ya tiba-tiba datang dan Gus sudah di pagi sungguhnya. Mas Arif bilang pada saya sesungguhnya sudah hampir habis itu Kak Ketum gitu loh. Katanya gitu sudah mau pulang. Jadi itu terus yang kedua adalah bahwa ini saya bicara ya, saya tidak menyangka karena semula saya mendapatkan fitnah, saya mendapatkan informasi bahwa Gus Nur ini radikal, Gus Nur ini seperti ini, Gus Nur ini seperti ini, keras lah, tidak mau dengar kata orang. Tapi alhamdulillah 2 kali pertemuan di awal saya mengambil kesimpulan bahwa Gus Nur sesungguhnya lebih sabar daripada saya. Nah ini terus terang Gus Nur itu lebih sabar daripada saya. Beliau didolimi, beliau gini, beliau masih bahkan ya sudah. Selalu saya katakan seperti itu. Namun saya bilang kepada Gus Nur, ini perjuangan tentang hak Gus Nur terkait dengan tanah tersebut, gitu loh. Karena tujuannya adalah agar kita membuka mata kepada orang luar bahwa apa hak kita itu harus kita perjuangkan agar supaya tidak ada orang-orang kaum munafikun yang memanfaatkan tentang hak-hak orang lain itu, Gus. Ya Gus ya. Sebelum kita jawab pertanyaan, kita closing statement di bab ini. Yang muncul nama kan di media kan Guswal. Saya belum pernah ketemu untuk Guswal itu siapa. Ada Guswal, ada Habib Saugi yang sekarang sudah baik sih. Terus ada Juma, Subhan, siapa lagi ya. Pokoknya orang-orang itulah. Nah, ayo ganti Anda yang bangun pesantren itu. Tanahnya tak kasihkan. Beliau sudah bantu 50 juta, takala tadi presele kadung janji. Siap. Tanggal tangaki insyaallah lah ya. Siap. Bismillah. Nah, ayo, RAB-nya kalau nggak 1,5 M antara 2 M itu. Nanti gambarnya sudah tinggal deal, sudah ada 3G-nya nanti di situ itu lengkap sudah. Nah, dan untuk warga masyarakat Blimbing pada umumnya, desa itu kan Dam 2, Blimbing, Jati Banteng, Besuki, Situbondo pada umumnya, tuntut itu orang-orang yang batalkan itu. Tempo agil orang Maduranya itu. Jangan asal merusak orang berpikir, merusak niat baik, tiba-tiba lari, dicak ketemu nggak mau, lari dari tanggung jawab. Jangan, Anda dirugikan. Kita nggak pernah kenal, kita diadu domba, ya kan? Kita diadu domba ini, masyarakat Blimbing terutama. Pak Lurah awalnya baik, sekarang tiba-tiba begini, membatalkan juga. Ini kan hasil adu domba ini. Betul. Tempo aginah gitu loh. Sampai ketemu di pengadilan kalau ini masih dihambat terus, dan sampai ketemu di Mubahala Akbar. Diriku, keluargaku, istriku, anakku yang hancur, atau dirimu, keluargamu, anakmu yang hancur. Udah itu aja intinya. Simpel ya Gus ya. Iya. Karena kita yakin Gus ya. Insyaallah. Kita yakin dengan apa yang dikatakan. Oke. Ada ini karena live ya. Ada pertanyaan nggak di Dian ini? Gitu loh. Maksud saya tadi. Ada yang tanya nggak? Tidak ada, kosong. Kok tumben kadang nanya? Kok tumben akun Saiful Bahri tidak ada yang tanya gitu. Maksud saya itu kalian live, kalian melihat live saya mungkin ada pertanyaan di mana teman-teman atau saudara-saudara saya tidak bisa datang ke sini. Ini akan saya teruskan kepada Gus gitu loh. Karena ini acara luar biasa, ini acara mahal ini. Ada nggak? Kalau pertanyaan tidak ada tuh, yang ada harapan. Jadi Harapan apa gimana? usut tuntas biar habis para pembohong. Waduh, ini bukan harapan, dukungan. Oh, dukungan ya. Dukungan Gus, usut tuntas Biar habis para pembohong. biar habis para pembohong. Waduh, itu Gus harapannya Gus. Atau dukungan. Tapi sesungguhnya dukungan ini ke saya ini ya Gus ya, ke GP Sakera mungkin ya Gus ya. Iya. Ya betul Gus. Ya kan biasanya kan kalau saya baca komen-komennya di Facebooknya Bang Iqbal kan masih ada yang nyinyir itu loh. Ya. Daripada nyinyir di komen, sekarang mumpung ada live ini langsung nyinyir ke saya, Bang Iqbal langsung orangnya gitu. Betul. Gitu loh maksudnya. Betul, tidak ada ya.
Ini dengarin ini. Biasanya kalau saya live ini banyak Gus. Gitu loh. Ya mudah-mudahan ini bukan sebuah tantangan, hanya Gus memberikan sebuah ruang mumpung ada di live. Ayo ngomong, ayo bertanya dan biar dijawab gitu loh. Karena ketika Gus menjawab, saya menjadi saksinya untuk saudara-saudara saya di situ Bondo. Nah, untuk harapan untuk yang tadi itu adalah sebuah dukungan dan harapan. Insya Allah GP Sagera tetap berada pada relnya. GP Sagera tetap akan membela yang benar, gitu loh. Bukan membela siapa yang punya duit, gitu loh. Tapi membela yang benar dan bukan membela orang yang tenar. Tidak harus tenar. Kalau dia teraniaya meskipun tidak tenar, saya bela Gus. Gitu loh ya Gus ya. Jadi itu insya Allah harapan dan apa itu namanya dukungan seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Ada yang tanya, masih tentang pesantren. Situ Bondo kapan buka pesantrennya Gus? Wah, malah bertanya lagi nih. Kayaknya tidak ngikutin perkembangan dari akun Saiful Bahri dengan Ujiat ini. Monggo Gus, dijawab Gus. Ya, kalau situ Bondo enggak lah sudah, kecuali ya nanti kita lihat perkembangannya ya. Kalau detik ini kan sudah hilang feeling, sudah hilang rasa gitu ya. Nantilah kita lihat perkembangannya, insya Allah begitu. Sampai tadi mau wawancara saya itu sebenarnya bukan masalah ini sudah 30 menit lebih. Betul. Kayaknya saya harus ke Malang ini Gus ya, wawancara yang tentang itu ya Gus ya. Jadi untuk yang terakhir itu jawabannya itu begini saudaraku ya. Ibarat kata kita melihat sosok laki-laki nih ya, melihat sosok wanita cantik. Jadi Gus itu ketika datang ke Besuki melihat sosok ada wanita cantik di situ. Bidadari. Ada bidadari di situ sehingga Gus itu ingin meminang di sana, ingin membuat ponpes di sana. Namun ternyata di perjalanan wanita cantik ini ternyata banyak yang jangkrik. Wanitanya nggak cantik Mas. Oh gitu ya? Itu ya nggak cantik. Cantik tapi banyak orang situ yang nggak sadar kalau di situ ada bidadari. Oh gitu. Orang-orang situ nggak ada yang sadar. Dan Gus yang sadar ya Gus. Nah, saya yang melihat potensi bidadari itu. Betul. Begitu mau saya pinang, saya keluarkan cantiknya, baru ribut semua. Oh. Ngalah bidadari itu gitu loh. Ngalah atau apa bahasa hukumnya? Betul. Mau ngalah tapi minder, gak punya kemampuan, akhirnya ngawur sudah bikin fitnah. Terserah lah. Jadi artinya seperti itu. Kekaguman yang di awal, rasa ingin memiliki yang di awal ini luntur atau surut. Untuk saat sekarang Gus seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata ada 3 ya Gus, tapi jangan diomongkan Gus daripada nanti Gus ya. Iya. Gitu, ada 3 tempat lagi. Yang penting adalah untuk GP Sagera yang ada di dalam surat pengaduan di GP Sagera, kita hanya fokus menjaga haknya Gus dan menjaga kewajibannya dari Pak Nirun. Jadi tolong ya, saya tegaskan pada teman-teman bahwa ada 2 yang saya sekarang jaga, bukan hanya kepada haknya Gus, tapi juga kewajibannya Pak Nirun. Artinya apa? Pak Nirun ini baik, jujur, dan dia ingin selesai ini dengan bahagia. Karena apa? Uang yang sudah diterima oleh Gus benar-benar sudah dimanfaatkan oleh Pak Nirun untuk kebaikan, yaitu tentang apa namanya mengobati dan yang lain-lain. Yang mudah-mudahan dengan uangnya yang Gus dikeluarkan oleh Gus untuk membayar dana tersebut dan digunakan untuk kesehatannya keluarga beliau bisa sembuh ya. Dan untuk yang lain tolonglah jangan jadikan orang lain, apalagi orang yang tidak paham, orang yang berada di bawah kita ini menjadi korban dari keegoisan kita, bahkan dari niat-niat buruk yang ada pada diri kita. Gitu Gus ya. Iya. Insyaallah. Kasih AC Mas, panas Mas. Gus ini Ojek. kayaknya saya perlu ini ke GN Studio ini gantian nanti ini ya Gus ya. Gus ini rupanya sayang sudah sama kita ini misi dari kita. Bismillah Gus, doakan doanya Gus, mudah-mudahan ke depan BIB ini sesungguhnya solusi aja Gus, karena kita di situ Bondo atau di Indonesia sedang ada COVID, kita tidak bisa menyuarakan di luar atau demo. Ya kita suarakan lewat medsos Gus gitu. Mudah-mudahan aja nanti apa saran-saran Gus tadi sebagai orang yang sudah memahami tentang interior,
studio ya Gus ya, insya Allah mudah-mudahan ya Gus ini bisa kita laksanakan. Oke ya, nanti yang lain ada ya? Dada, oke. Karena ini beliau masih banyak tugas dan alhamdulillah sekali Gus. Terima kasih Ibu juga sudah cukup berlama-lama di sini meskipun hanya suguhannya berupa kacang ya Gus ya, hanya berupa kacang. Tadi Bang Ipul ini ngajak live itu sebenarnya mau bahas latar belakang saya, dari lahir di mana, debus, dikubur, macam-macam. Nggak tahu kok nggak bahas sama sekali ternyata. Bahas pesantren. Saya berusaha untuk seperti Gus saja Gus, agar konten agak banyak. Jadi itu konten itu nanti saya lanjut di sana Gus. Ya. Nah, siapa Gus, asal uasalnya, terus bagaimana mendapatkan adanya hijrah dan yang lain, dan alhamdulillah ini tadi juga cukup banyak saya bicara dengan ibu, jadi ya kebetulan sama pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, cukup menarik. Semuanya tadi itu kalau di live bagus itu ya, tentang perjalanan Muhammadiyah, NU, Darul Arkom dan yang lain-lain, dan mungkin nanti akan saya jadikan konten itu ya, karena kebetulan saudara-saudara saya itu dibesarkan di NU. Kuliah saya di Muhammadiyah, aliran saya itu ketika kuliah saya Al-Arkom, jadi Darul Arkom. Cikal bakal. Bahkan karena masih belum ada melakukan, sebelum itu masuk ke JAD dan lain-lain, itu Darul Arkom awal 94 itu saya sudah masuk jadi Imam Samudra, terus waktu itu Amrosi itu ya, itu satu angkatan dengan saya. Cuman alhamdulillah. Untung sama belum netes ya. Untung Gus, alhamdulillah sama dengan Gus itu didebus ketika tadi saya tertarik dengan bahasa gini, satu kali dua putarannya Gus ya. Gus saya tertarik begini, Gus kenapa sampai beralih gitu loh. Rupanya Gus itu berpikir saya kalau dulu itu ketemu dengan orang saya nipu senang gitu loh. Tapi setelah itu saya pikir kok saya kayak gini terus gitu ya Gus ya. Sama dengan saya Gus. Jadi ketika saya berbuat dulu kedoliman kepada orang-orang, namun pada waktu itu kita tidak punya ketenangan Gus. Jadi kalau dulu bahasa saya Gus ya, kalau Gus ketemu saya dulu sama dengan Gus tadi. Kalau si Fulan ketemu saya dulu habis dia. Sama saya dengan Gus. Kalau Gus ketemu saya dulu 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu Gus, saya setiap melihat orang yang saya lihat uangnya Gus. Kalau Gus ngomong seneng nipu di acara seperti itu, saya beda nipunya Gus gitu loh. Nah, tapi memang nggak tahu ini apa juga dialami oleh Gus. Saya dulu banyak uang Gus. Bahkan di kamar ini saya tidak kenal bank. Ketika kaya raya Gus ya, ketika kaya raya uang 10 M di ke bawah itu ya, kalau 10 M nggak pernah, maksimal 10 M itu ada di kasur saya Gus. Saya senang kayak gitu dari dulu Gus, gitu loh. Tapi saya punya rumah besar tingkat 3 di sana, tapi saya tidak memiliki ketenangan gitu loh Gus. Saya tidak memiliki ketenangan, saya cuma kerjanya gitu loh. Curhat. Berarti saya jangan-jangan ini dihipnotis ini untuk curhat Gus ya. Tapi alhamdulillah setelah saya dikasih musibah oleh Allah, saya dihancurkan selama 3 tahun. Akhirnya saya belajar untuk mencari keindahan dunia Gus. Artinya apa? Keindahan hati. Oleh karena itu saya sudah berjanji Gus bahwa saya tidak akan nipu lagi. Saya akan korbankan jiwa raga saya dengan pikiran saya untuk membantu umat. Insyaallah. Ya udah. Oke. Closing mungkin closing statement sebelum Oke, 1 menit terakhir ya, insyaallah. Jadi saya keras, warga Situbondo ya, saya keras, saya ceruak mulut saya, jancuk, jaran, boni dobol, asu. Itu kemana, kepada siapa? Nah itu yang Anda sering tidak tahu, karena dipotong-potong dengan orang-orang yang penjilat-penjilat itu. Koruptor bangsat. Koruptornya dipotong ya Gus, bangsatnya yang keluar. Tapi kalau ketemu rakyat fakir miskin, ketemu orang tua, ya ketemu yang enggak, saya bisa sehalus tepung, gitu kan, bisa selembut sutra, sehalus sutra, selembut tepung bisa saya, insya Allah begitu. Dan itu naluri dan itu insting, insya Allah ya. Terus yang kedua, saya punya akun cuman Munjia channel, nggak ada lagi. Jadi kalau Anda mau lihat video, kalau mau cari baik saya atau jelek saya, itu di Munjia channel. Jangan nyari baiknya, jeleknya sekalipun ada di Munjia channel utuh. Jadi kalau Anda lihat bukan Munjia channel ya berarti itu sudah curian video dari saya, kan nyolong itu berarti tanpa izin saya. Nah kurang lebih seperti itu closing statement saya.
Dan saya dengan Bang Ipul mungkin sama, kita ini sudah coro orang Madura itu mulai lah Bulan-bulan pulang sudah melotot bentak itu sudah kita lewati dulu. Saya dulu gondrong, jadi kalau antum sekarang gondrong nggak usah metuwek gitu loh, karena dulu saya pernah gondrong gitu loh. Sama Kita gondrong kok lah gondrong gitu Nah, kan, sama. kurang lebih seperti itu. Sama. Jadi kita ini sudah punya anak, sudah ya lain lah, jiwanya, emosinya sudah terjaga, kurang lebih seperti. Tapi insya Allah lah, dulu kita nipu orang menjadi profesi, ya sekarang kita akan mati-matian mempertaruhkan kejujuran. Dulu kita siap mati demi kemaksiatan, kita siap mati demi kebohongan. Nah sekarang kita siap mati demi kejujuran. Amin. Kurang lebihnya seperti itu, Bismillah. insya Allah ya. Oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Gus, dan untuk teman-teman yang lain itu adalah sekelumit, tidak terasa sudah 30 karena masih ada acara lain. Nah, ada yang terlupa satu Gus, bahwa Gus datang ke sini ini bukan untuk hal pokok datang ke GB Sangira, namun mampir karena tadi seperti acara rutin yang Gus lakukan yaitu pemberian infak beras ya Gus ya. Oh, iya. Nah, ini agak sedikit terlupa tadi. Jadi biar teman-teman ini kadang-kadang gitu ngapain juga ke GB Sangira gitu. Mungkin itu dulu Gus. Bukan closing berarti poler. Boleh. Kalau di kertas itu NB Gus. Oh gitu. Kalau dulu kita nulis kan zaman kita dulu kan nulis hafaz Gus. Kalau NB tolong jangan dikasih tahu siapa-siapa. Kan gitu ya Gus ya. Nah, ini yang NB-nya Gus. Ya, saya tadi dalam rangka infak beras karena kita punya program nih. GN13 bendera saya, kalau Bang Ipul Sakera. Nah, di sini isinya bedah rumah fakir kita bedah, masjid yang rusak kita bedah, dan infak beras tiap Jumat 300 kilo. Jadi 100 orang masing-masing 3 kilo tiap Jumat. Nah, dan di seluruh Indonesia rata. Karena kita sudah punya sistem, kita sudah punya jamaah. Nah, kebetulan Bang Nehar itu minta, Gus salurkan ke sini, ya nggak ada hubungannya sama pesantren. Bahkan kalau nurut ego, apa mantar ke pesoke loh. Cari sakit ate. Kalau nurut ego ya, tapi kan ini kan beda. Ini umat. Alhamdulillah tadi di desanya siapa tadi Pak Nehar tadi kita bagi-bagi beras. Itu yang saya lakukan saudaraku, dan saya mampir ke sini. Monggo 1 menit terakhir, kalau Anda iri sama saya, kalau Anda sakit hati sama saya, minimal Anda harus bisa lah nyalep saya. Lihat video saya. Oh, Gus Nur bedah masjid. Sekarang sudah 95 masjid. Saya harus bisa niru. Gitu. Gus Nur pakai uang sumbangan. Ya sudah, kamu pakai uang sumbangan juga. Bisa enggak? Kan gitu. Oh, Gus Nur bedah rumah. Tiru. Oh, Gus Nur tiap Jumat infak beras. Ya ditiru. Oh, mau bangun pesantren. Tiru gitu loh. Jangan digembosi. Jangan. Tidak ada manusia takut. Tidak ada manusia takut, tidak ada manusia berani. Sama, saya mengalir ini. Saya hanya takut takut kaget Mas. Apa kaget? Kerjit Gus. Nah iya, bukan karena takut, bukan karena berani, takut. Kalau tak kerja takut, takut tak kerja bengap, kan gitu. Iya. Bahkan kemarin anak saya dengan anak buah saya Korwil sempat melihat tak kerja saya Gus, artinya saya melakukan sesuatu yang sudah saya lupakan beberapa tahun lalu sehingga kaki saya harus naik ke atas. Tak kerja dia, terobok gitu Gus. Nah itu yang ditakutkan dia Gus ya. Iya, tidak ada takut, tidak ada berani, sama manusia itu. Alhamdulillah. NB-nya sudah Gus ya. Tak remare. Jadi gitu saudaraku semuanya, alhamdulillah sekelumit kita membahas tentang persoalan-persoalan. Tujuannya hanya satu, kalian yang sebagai pendengar selama ini biar bisa berpikir agar tidak masuk ke dalam ranah-ranah yang dikehendaki oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, mungkin dengan acara live seperti ini bisa menjadi pembelajaran yang penting untuk teman-teman untuk kita menghindari hal-hal kemunafikan dan yang lain-lain. Nah, yang penting adalah yang terakhir tadi, bahwa ayo berlomba-lomba kita itu melakukan kebajikan. Jadi kalau misalnya Pak Ketum hanya bisa ngasih 10 kilo, kalian bisa 15 kilo. Nah ini berlomba-lomba demikian tadi dari Gus. Ayo kita aja, insya Allah dengan seperti itu kita akan lebih bahagia, lebih makmur, dan tidak ada orang yang tersakiti lainnya.
Demikian. Secara simbolis saya serahkan ke sampean. Oke, Ini ada 50 simbolis. juta. Ya, ini untuk yang tadi mendapatkan ya, benih Kawak Ketum ini. Yang gembosi, yang fitnah, bahkan masih ada belum saya tulis tanggal. Ya, siap. Yang gembosi, yang fitnah 50 juta, buktikan di depan saya. Oke, siap ini ya, sudah diterima oleh saya. Silakan untuk teman-teman, terutama yang bisa menemukan agar kita tidak lagi ada fitnah dan fitnah, agar kita bisa menghargai satu dengan yang lain. Oke, terima kasih pemirsa Pemangkar TV channel dalam acara ngobrol santai bagi Ipul bicara. Kita closing hari ini dan mungkin nanti ada segmen atau kegiatan-kegiatan yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya.